Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk adik-adik mahasiswa sekalian dimanapun berada. Saya doakan semoga tetap sehat walafiat di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga saya tidak bosan-bosan mengulang masalah protokol kesehatan ya yang dianjurkan oleh pemerintah. Pertama, menggunakan masker. Kedua, jaga jarak. Ketiga, jangan lupa cuci tangan. Ini penting sekali adik-adik. Cara membantu pemerintah itu yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita jangan menyebar klaster baru. Kita jangan membuat klaster baru. Ini saya kira sudah sangat membantu. Ya, kita nggak bisa bantu apa-apa. Kita hanya membantu pemerintah dengan jangan sampai membuat klaster baru. Kita harus sama-sama bekerja sama ya di masa pandemi ini. Oke, adik-adik sekalian, kita masuk saja ke poin materi kita yang kita bahas malam ini. Saya kira yang paling krusial adalah tentang pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya adik-adik, atau Bad Book van Koophandel ya. Pasal ini saya bacakan saja walaupun agak susah dimengerti pasal ini. Nanti intinya akan saya jelaskan. Saya bacakan saja isinya dulu. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi, selama dalam kitab undang-undang ini terhadap kitab undang-undang hukum perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka kitab undang-undang hukum perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab undang-undang ini. Intinya pasal ini bercerita tentang ajas lex specialis derogat legi generali. Artinya aturan-aturan khusus mengenyampingkan aturan-aturan hukum yang bersifat umum. Sekali lagi saya ulangi, aturan-aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan-aturan hukum yang bersifat umum. Mengenyampingkan ya adik-adik ya, bukan membuang, mengenyampingkan. Karena maksudnya apabila tidak ada aturan-aturan yang bersifat khusus yang diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang, maka aturan-aturan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata tetap diberlakukan. Begitu ya adik-adik ya. Misalnya tentang sahnya perjanjian, tidak ada diatur di dalam kitab undang-undang hukum dagang itu. Bagaimana sahnya perjanjian atau persetujuan. Maka berlakulah kitab undang-undang hukum dagang. Maka berlakulah kitab undang-undang hukum perdata masih. Karena tidak diatur secara khusus dalam kitab undang-undang hukum dagang. Artinya pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata tetap diberlakukan gitu. Ya. Kecuali memang ada penyimpangan atau diatur secara khusus tentang sahnya perjanjian. Kan nggak ada. Ya, adik-adik. Tapi sebelum kita berbicara tentang apa sih ajas lex specialis derogat legi generali ini,
kita harus tahu juga apa yang dimaksud dengan ajas itu. Ajas itu kira-kira aturan dasar, aturan hukum dasar, ya. Ya, semacam keyword lah di dalam kitab undang-undang hukum, misalnya hukum dagang ini misalnya gitu. Keywordnya itu pasal 1 kitab undang-undang hukum dagang itu, ya. Adik-adik ya, itulah gunanya ajas gitu, yang mendasari, yang merupakan kunci dari rule of the game atau aturan main dari aturan hukum ini, ya adik-adik. Ini perlu dimengerti gitu ya. Jadi setelah adik mengerti apa itu kegunaan dari lex specialis derogat legi generali, ya, dia yang seperti yang disebutkan tadi, aturan hukum khusus itu mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Artinya seandainya di dalam aturan-aturan hukum itu sama-sama diatur tentang hal yang sama misalnya, maka yang dipakai adalah aturan yang bersifat khusus. Atau kalau bertentangan misalnya, di aturan umum ada, di aturan khusus bertentangan isinya dengan yang di aturan yang umum misalnya, maka yang dipakai adalah aturan yang bersifat khusus tadi. Begitu. Ya adik-adik, Bagirmanan juga menjelaskan itu. Bagirmanan bilang ketentuan hukum umum tetap berlaku kecuali diatur secara khusus. Atau juga ketentuan lex generalis dan lex specialis sederajat misalnya, maka lex generalis lah yang dipakai, ya. Lex spesialis yang dipakai, lex spesialis yang dipakai. Seandainya aturan-aturan hukum lex generalis dan lex spesialis sederajat, artinya sama kekuatan hukumnya, maka yang dipakai adalah lex spesialis. Selanjutnya Bagir juga ngomong, Bagirmanan, ketentuan lex spesialis dan lex generalis berada dalam lingkup hukum yang sama. Nah, ya kalau lex spesialis dan lex generalis itu harus dalam lingkup hukum yang sama. Misalnya perdata dengan perdata, ya. Ini misalnya ditonjolkan Pak Bagirmanan di sini kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang, ya. Kan sama-sama dalam lingkup hukum keperdataan itu, ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya hukum dagang itu juga hukum perdata, tapi lex spesialis dia mengatur lebih khusus tentang dagang saja gitu. Makanya dia berlaku ajas lex specialis derogat legi generali. Begitu ya. Jadi jika terjadi pertentangan tadi kan, ya. Jika terjadi pertentangan antara lex generalis dan lex spesialis, maka lex spesialis itulah yang dipakai. Begitu ya. Demikian saja saya kira video singkat ini. Moga-moga bermanfaat. Tapi intinya pasal 1 kitab undang-undang hukum dagang itu merupakan ajas keyword, ya, ajas kunci lah itu, ya.
tentang berlakunya ajas lex specialis drogat legi generali yang terdapat di lingkup hukum keperdataan. Justifikasinya itu dia, ya, landasan dasarnya gitu ya, atau keywordnya lah gitu ya. Kalau nggak ada keywordnya, nggak ada landasan dasarnya ini ajasnya, kita tidak bisa memberlakukan yang mana nih kalau seandainya sama-sama diatur gitu, atau sama-sama bertentangan antara lex generalis dan lex spesialis. Nah, ya. Jadi ini saja saya kira sebagai tambahan bagi adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali pada kuliah yang akan datang. Saya doakan sekali lagi semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.